Amalan apa? Yang terbaik dirasakan oleh seorang muslim ketika mau menghadapi Idul Adha. Menghadapi Idul Adha. Baik. Allah Subhanahu wa taala dengan kudrat iradatnya memberikan keistimewaan kepada makhluknya satu dengan yang lain. Daripada manusia, maka yang paling mulia tentu yang berpangkat nabi dan rasul. Ini lebih tinggi dibanding manusia yang lain. Begitu dengan tempat, Mekah, Madinah lebih tinggi dibanding tempat yang lain. Begitu dengan waktu, maka ada waktu yang paling tinggi antara satu waktu dan waktu yang lain, termasuk menjelang Idul Adha, yakni 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama ini adalah hal yang paling agung daripada waktu-waktu yang ada, sampailah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wal fajri wa layalin ashrin wasyaf'i wal watri wal fajri, demi waktu fajar tanggal 1 Dzulhijjah, wa layalin ashrin, demi malam-malam 10, malam 1 sampai 10 Dzulhijjah, wasyaf'i, demi waktu genap, demi tanggal genap yakni tanggal 10 Dzulhijjah, wal watri, demi ganjil yakni tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Lalu apa yang harus dikerjakan oleh muslim menghadapi Idul Adha dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, Al-Imamul Bukhari riwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kalau tidak khilaf, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, kata Nabi, ma min ayyam al-amalu salih ahabbu ila Allah taala min hadhil ayyam. Kata Nabi, tidak ada hari sepanjang tahun yang mana amal soleh lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari yang lain selain daripada hari 10 pertama Dzulhijjah. Jadi sehingga ketika ditanya amalan apa yang harus dikerjakan oleh muslim menghadapi Idul Adha dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini, banyak. Setidak-tidaknya ada 5. Ada amalan 5 amal soleh yang harus dikerjakan oleh muslim pada 10 pertama Dzulhijjah, yakni menghadapi Idul Adha. Ada 10, ada 5 dah. Meski banyak tapi 5 ini memadai. Yang pertama adalah zikir dan doa. Banyak yang zikir, banyak yang doa. Kalau ngomong zikir, zikir apa yang bagus oleh muslim dikerjakan pada 10 pertama Dzulhijjah, yakni menghadapi Idul Adha? Banyak. Di antaranya dia baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Baca ini yang banyak. Di antaranya la ilaha illallah adadal la ilaha illallah la ilaha illallah adadal layali wasyuhur, la ilaha illallah adadal ayami wad-duhur, la ilaha illallah adadal layali wad-duhur, la ilaha illallah adadal ayami wasyuhur, la ilaha illallah adada amwajil buhur, la ilaha illallah adada adhafil ujur. Intinya paling pendek, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Yang kedua, zikir istighfar. Banyak ini istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. 3, tentu baca sholawat.
Solawat udah sering, sebetulnya amal ini udah saya bagi banyak. Dalam zikir sholat malam yang saya bagi di majelis itu sudah memadai. Lalu doa apa yang terbaik untuk dibaca di 10 pertama Dzulhijjah menghadapi Idul Adha? Di antara doa yang terbaik dibaca adalah doa yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi di dalam sunannya dari sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Hunayf radhiyallahu ta'ala an. Ketika ada orang buta, katarak dan glukoma datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata si buta ini, buta melek, "Ya Rasulullah, doainlah biar saya sembuh." Lalu kata Nabi, "Kalau kamu sabar, bagus, surga. Kalau ya kamu mau, saya doain aja Nabi." Maka kata Nabi, "Dah, kamu wudhu yang benar, sholat 2 rakaat, bacanya surat langganan, apaan? Qul ya qulhu, habis salam doanya begini, Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah, ya sayyidi ya Rasulullah, inni atawajjahu bika ila Allah ta'ala fi hajati hadhihi litiqdali Allahumma fasyafi'hu fiyya Allahumma fasyafi'hu fiyya Allahumma fasyafi'hu fiyya." Kata si Utsman bin Hunayf, misi buta enggak pakai lama, saya lihat udah melek lagi, enggak buta lagi. Diajarkan doa ini, doa bagus untuk diamalkan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah menghadapi Idul Qurban. Mana lagi doa yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah ini Masya Allah demennya di masjid mulu, temennya pulang masih di masjid juga. Dilihat, kamu ini betah banget di masjid. Bukan betah Nabi, yang cicilan. Duyunun lazimat nih, utang Nabi, utang ngeganggu banget sama saya. Kata Nabi, ente baca, jangan tidak. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dibaca oleh Abu Umamah, tidak lama lagi dia udah nyengir-nyengir, beres utangnya. Allah berikan solusi terbaik. Mana lagi doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Mu'ad bin Jabal begitu juga, lagi mukanya nampak, kamu ini kok pakaiannya Mu'ad compang-camping begitu, wajahmu kusut, rambutmu acak-acakan kayak sufi. Percis, Nabi, saya sufi, sulit finansial. Apaan? Ini urusan utang Nabi, utang. Kata Nabi, ente baca, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tu'izzu mimman tasha wa tudillu man tasha. Terus wa tanzi'ul mulka man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tiha man tasha wa tamna'u minha man tasha as'aluka rahmatan tughnini biha an rahmati man siwa. Tidak lama lagi Mu'ad bin Jabal nyengir-nyengir, beres urusan hutangnya, beres. Banyak kalau doa-doa yang dibaca, tapi saya udah bagikan itu pada sholat malam dari kemarin-kemarin, tinggal minta sama teman-temannya. Apa yang saya bagikan Qiyamul Lail pada 10 pertama menjelang Idul Adha ini, saya bagi itu zikir-zikir sholat hajatnya. Itu zikirnya ini nih, semuanya ini sebetulnya. Kemudian yang kedua, apa yang harus dikerjakan oleh kita menjelang Idul Adha adalah Qiyamul Lail. Dan saya sudah bagikan itu Qiyamul Lail, sholat malam. Sebab dalam hadis Tirmidzi dijelaskan, kata Nabi, qiyamu lailatin minha ya'dilu qiyama lailatil qadri.
Sholat 2 rakaat pada 10 pertama Dzulhijjah menjelang Idul Kurban sama ganjarannya seperti sholat pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ganjarannya, kita Lailatul Qadar bingung malam apa, udah 10 pertama Dzulhijjah aja sholat aja malam tuh, sholat aja, kerjain sholat hajat yang udah kita bagikan, itu pun juga bagus untuk dikerjakan begitu. Terus mana lagi? Puasa besar, puasa. Nabi bilang hari Arafah itu ganjarannya diampuni dosa 2 tahun. Kalau bisa dari besok tuh puasa hari Tarwiyah, Ahad hari Arafah, Ahad hari Arafah. Tapi di Arab besok. Ini bagaimana ini? Tergantung kita adanya di mana. Kalau kitanya ada di Arab, maka kita ikut Arab. Kalau kita ada di Indonesia, ikut Indonesia. Ini udah sholat maghrib belum? Ini yang ngaji nih, udah sholat maghrib belum? Kagak sah. Di Arab masih asar. Kagak sah. Ulang tuh sholat maghrib tadi itu. Karena enggak sama dengan Arab. Begitu, enggak begitu, enggak. Kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ikuti aturan. Kalau kita lagi haji, ikut Arab. Kalau kita lagi di sini, ikut sini. Begitu hidup. Jangan dibikin susah. Hidup begitu. Sholat kita diulang terus karena nggak sama Arab. Begitu. Malah di Amerika jam segini nih baru subuh. Tanggal 8 ini di Amerika ini. Subuh baru terbit matahari. Pagi pas duha di Amerika. Begitu. Mana lagi di antara amalia itu puasa. Puasa dah, jangan enggak puasa. Kalau lagi men ibu-ibu nggak usah puasa. Begitu. Kalau kita nggak puasa, kayak ibu-ibu lagi men, jangan hilang keberkahan daripada puasa ini dengan cara kasih makan aja yang buka. Temennya kasih makan. Bila kita tidak dapat fadilah puasa Arafah, puasa Tarwiyah, karena kita ada satu dan lain hal, maka sedekah. Bila kita nggak dapat fadilah siam, jangan tinggalkan daripada fadilah it'am, kasih makan orang. Besar. Mana lagi amalan yang tertinggi? Ya tentu bagi kita bersama adalah kurban. Kurban. Zikir dan doa, qiyamul lail, puasa, kurban. Kurban. Ini amalan tertinggi. Man wajada sa'atan li an yudhiya falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki keluasan rezeki untuk kurban kagak bikin kurban, jangan dekati tempat sholat kami. Kenapa? Dia pelit. Orang pelit tidak bisa masuk surga. Di surga ada tulisan ana haramun likuli bahil. Orang pelit dilarang masuk surga. Itu di pintunya jelas banget, itu di pintu surga. Gitu. Orang pelit ini apa? Orang yang hidupnya susah demi kesenangan orang lain. Ngapain duit dipegang-pegang? Kalau kita mati buat ahli waris yang belum tentu ingat kita. Boleh buat kita. Mau ngapain? Kita pegang-pegang duit, dipikir-pikirin mulu. Begitu. Ini nggak benar. Kalau kita mampu kurban murah, sama motor NMAX masih mahalan NMAX. Bener nggak? NMAX aja mampu, malu sama Allah. Motor kebeli, masa kendaraan akhirat kagak kebeli? Apalagi yang tukang rokok tuh. Malu sama Allah. Bakal diminta tanggung jawaban, rokok aja mampu. Rokok apa tuh? Sempurna 35.000 sebulan. 1 juta 35 kali 30 1.050.000 kali 10 bulan 10.500.000 kali setahun hampir 13 juta dapat kambing 4 atau 3. Malu kalau yang ngaji ini tukang rokok nggak murban. Aduh malu sama Allah, mau ngapain itu yang kayak begitu, duitnya mensimpan murban. Ini amalia yang tinggi. Mana lagi yang kelima? At-taubatus shadiqah, taubat yang benar. Taubat tidak akan benar kalau kita tidak menyesali dosa. Kalau taubat tidak akan benar kalau kita tidak berhenti. Kalau kita taubat tidak akan benar kalau kita tidak janji mengulangi lagi. Kalau kita taubat tidak akan benar kalau kita tidak balikin, kalau hak-hak orang balikin. Inilah diantara amalan yang paling tinggi pada menjelang Idul Kurban ini, Idul Kurban. Idul Kurban. Bagi saudara yang demen puasa daripada Ayyamul Bid, maka tentu kita nggak bisa puasa tanggal 13 karena masih hari tasyrik. Maka mundur sehari 14, 15, 16. Khusus di bulan Dzulhijjah. Di luar itu balik lagi 13, 14, 15. Itu diantara amalan
yang tinggi menghadapi Idul Kurban. Begitu. Bagi mereka tentu yang tertinggi adalah lagi haji dah. Begitu haji. Begitu. Dan ini di luar kita. Bagi kita ini aja yang saya bisa mampu jawab, amalan yang harus dikerjakan oleh muslim menghadapi Idul Kurban. Kurang lebih demikian. Udah dah, nggak ada tanya jawab lagi ya. Wallahu a'lam bishawab. Segini aja kita